Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang sifat implementasi strategi. Nah, kesuksesan dalam formulasi strategi itu tidak menjamin kesuksesan dalam implementasi strategi. Walaupun keduanya ini tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya ini tuh memiliki perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama adalah formulasi strategi itu diposisikan sebelum tindakan, sedangkan implementasi strategi itu diposisikan selama tindakan. Nah, untuk perbedaan yang kedua adalah formulasi strategi ini dia berfokus kepada efektivitas, sedangkan implementasi strategi ini berfokus kepada efisiensi. Nah, perbedaan yang ketiga adalah formulasi strategi ini utamanya adalah proses intelektual, sedangkan implementasi strategi ini utamanya adalah proses operasionalnya. Nah, konsep dan alat formulasi strategi ini tidak berbeda dalam setiap organisasi, mau dia kecil, besar, laba, atau nirlaba, tetapi implementasi strategi ini bervariasi secara substansial untuk tipe dan ukuran organisasi. Pembahasan kedua itu tentang perspektif manajemen. Dalam semua organisasi, kecuali organisasi terkecil, transisi dan formulasi strategi ke implementasi strategi itu membutuhkan pembagian tanggung jawab dari pembuat strategi ke manajer divisional dan fungsional. Permasalahan implementasi strategi itu dapat timbul dari pembagian tanggung jawab ini. Manajer dan karyawan itu lebih termotivasi dari ketertarikan sendiri, bukan ketertarikan organisasi. Nah, inilah alasan mengapa manajer dan karyawan itu harus terlibat sebanyak mungkin dari mulai formulasi strategi sampai ke implementasi strategi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tujuan tahunan. Penentuan tujuan tahunan ini adalah aktivitas desentralisasi yang secara langsung melibatkan semua manajer dalam organisasi. Partisipasi aktif dalam penentuan tujuan tahunan ini akan menimbulkan komitmen dan penerimaan. Alasan mengapa tujuan tahunan ini penting itu ada 4, yakni yang pertama menunjukkan dasar pengalokasian sumber daya, yang kedua adalah mekanisme utama dalam mengevaluasi sumber daya, yang ketiga adalah untuk memonitor kemajuan dalam memperoleh tujuan jangka panjang, yang keempat adalah menentukan prioritas organisasi, divisional, dan departemen. Nah, tujuan tahunan ini harus dapat diukur, jelas, menantang, konsisten, dan dikomunikasikan ke dalam organisasi. Nah, dalam tujuan tahunan ini sebaiknya menghindari istilah-istilah seperti memadai, memaksimalkan, meminimalkan, dan sesegera mungkin. Nah, tujuan tahunan ini tidak menjamin kesuksesan dalam implementasi strategi, tetapi tujuan tahunan ini dapat menyelesaikan perbedaan tujuan personal dan tujuan organisasi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kebijakan. Nah, kebijakan sendiri itu adalah instrumen untuk implementasi strategi. Kebijakan itu memungkinkan karyawan dan manajer ini memahami apa yang diharapkan dari mereka sehingga meningkatkan kemungkinan strategi yang diimplementasikan itu akan sukses. Nah, kebijakan ini dapat diaplikasikan di semua bagian dan divisi, apapun ruang lingkup dan bentuknya. Kebijakan ini adalah mekanisme untuk implementasi strategi dan untuk mencapai tujuan. Sebaiknya kebijakan ini dinyatakan dalam bentuk tulisan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang alokasi sumber daya atau research allocation. Alokasi sumber daya adalah aktivitas sentral dalam manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategi membuat sumber daya dapat dialokasikan sesuai prioritas yang dibuat berdasarkan tujuan tahunan. Organisasi itu paling tidak memiliki 4 tipe sumber daya, yaitu fisik, keuangan, manusia, dan teknologi. Alokasi sumber daya yang efektif itu tidak menjamin kesuksesan implementasi strategi, karena program, kontrol, komitmen, dan personal itu harus diserap dalam sumber daya yang diberikan. Manajemen strategik itu terkadang mengacu pada proses alokasi sumber daya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang konflik. Konflik sendiri itu dapat didefinisikan sebagai ketidaksetujuan satu atau dua orang mengenai satu atau lebih isu. Dalam menentukan tujuan tahunan itu akan timbul konflik karena di situ terdapat banyak perbedaan pandangan ataupun persepsi. Tapi konflik itu tuh tidak selalu buruk, karena ketiadaan konflik ini akan menunjukkan sifat acuh dan tak acuh ataupun apatis. Bahkan Jenderal George Patton itu pernah mengatakan, jika semua orang berpikir serupa, maka seseorang tidak akan berpikir. Nah, ada beberapa pendekatan untuk mengelola ataupun menyelesaikan konflik. Pendekatan yang pertama adalah penghindaran. Nah, penghindaran di sini adalah mengacukan permasalahan dengan harapan konflik itu akan selesai dengan sendirinya. Lalu yang kedua adalah penyatuan. Nah, penyatuan di sini adalah menyingkirkan perbedaan pihak yang berkonflik dan menyatukan atau memunculkan
kesamaan dan kepentingan bersama. Lalu yang ketiga adalah konfrontasi. Nah, konfrontasi di sini adalah saling bertukar anggota antar pihak yang berkonflik. Jadi di sini masing-masing anggota itu memiliki sudut pandang yang lain, seperti itu. Sekarang kita akan membahas mengenai menyesuaikan struktur dengan strategi. Nah, biasanya perubahan strategi itu akan diikuti oleh perubahan struktur organisasi. Hal ini dikarenakan oleh dua alasan. Yang pertama yaitu struktur organisasi itu biasanya menggambarkan dari adanya tujuan dan juga kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Dan alasan yang kedua yaitu karena struktur organisasi itu menunjukkan bagaimana sumber daya itu akan dialokasikan. Sejumlah kekuatan internal dan juga eksternal akan memengaruhi adanya dari organisasi. Nah, tapi tidak ada satu perusahaan pun yang dapat mengubah struktur yang mengikuti dari dua kekuatan tersebut. Hal inilah yang dapat menimbulkan kekacauan. Nah, terdapat beberapa gejala yang akan menunjukkan struktur organisasi itu tidak lagi efektif. Nah, di sini ditunjukkan pada tabel 7.6. Selanjutnya ada 7 jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional atau sentralisasi. Yang kedua ada struktur divisional atau desentralisasi yang meliputi struktur divisional produk, struktur divisional geografis, struktur divisional pelanggan, dan struktur divisional proses. Selanjutnya ada struktur unit bisnis strategi, dan yang terakhir ada struktur matriks. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur fungsional. Nah, struktur fungsional ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil karena tergolong mudah dan juga murah. Nah, struktur ini seperti namanya fungsional. Struktur ini mengelompokkan tugas dan juga aktivitas berdasarkan fungsi bisnis. Selain mudah dan juga murah, struktur ini juga mempromosikan spesialisasi tenaga kerja dan juga mendorong penggunaan talenta manajerial dan juga teknikal, dan juga struktur ini memungkinkan membuat keputusan dengan cepat. Selain beberapa keuntungan yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa kekurangan atau kerugian yang akan diperoleh dari struktur ini. Yang pertama yaitu adanya akuntabilitas publik. Yang kedua yaitu akan meminimalisir pengembangan karir dari seorang karyawan. Nah, ada beberapa keuntungan dan juga kerugian lainnya yang tidak saya sebutkan ada di tabel 7.7. Saja ada struktur divisional. Nah, struktur divisional ini merupakan struktur yang aktivitasnya itu dilakukan baik secara sentral maupun secara divisi terpisah. Nah, struktur divisional ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu akuntabilitasnya jelas. Keunggulan lain dari struktur divisional yaitu adanya membuat kesempatan pengembangan karir dalam organisasi. Nah, struktur ini juga memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya dianggap sangat mahal karena beberapa alasan, yaitu karena yang pertama divisi ini memerlukan spesialis fungsional yang perlu dibayar. Yang kedua, terdapat duplikasi staf fungsional, fasilitas, dan juga personalia. Yang ketiga yaitu manajer itu harus berkualitas, sehingga seorang manajer berkualitas pasti mensyaratkan adanya bayaran atau gaji yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu kompetensi antar divisi mungkin sangat ketat. Nah, struktur divisional ini dibagi menjadi 4. Struktur divisional geografis, struktur divisional produk atau jasa, struktur divisional pelanggan, dan struktur divisional proses. Struktur yang ketiga yaitu struktur strategi bisnis unit atau SBU. Struktur SBU ini itu mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke SBU dan mendelegasikan otoritas dan tanggung jawabnya untuk unit ke eksekutif senior yang melaporkan secara langsung tuh ke CEO-nya. Dan ada dua kelemahan struktur SBU. Yang pertama yaitu mensyaratkan lapisan manajemen tambahan yang meningkatkan pengeluaran gaji dan peranan wakil presiden grup menjadi kurang jelas. Struktur yang terakhir yaitu struktur matriks. Nah, struktur ini tuh yang paling kompleks dari struktur-struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, struktur ini kompleks karena bergantung pada aliran vertikal dan juga horizontal dari otoritas dan juga komunikasi. Struktur matriks ini dapat menghasilkan overhead yang lebih besar karena membuat lebih banyak posisi manajemen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan untuk mengembangkan tabel organisasi, khususnya ini untuk perusahaan besar dan untuk perusahaan yang sedang. Pertama, meneruskan titel CEO untuk eksekutif puncak perusahaan. Jangan menggunakan titel ketua untuk orang di level teratas. Gunakan kata itu untuk manajer puncak divisi jika ada divisi di sebuah perusahaan. Kemudian, jangan gunakan titel ketua untuk eksekutif bisnis fungsional. Mereka sebaiknya menggunakan titel kepala atau wakil ketua atau manajer atau pejabat seperti Chief Information Officer atau wakil ketua sumber daya manusia. Lebih lanjut lagi, jangan
merekomendasikan titel ganda seperti ketua dan CEO untuk satu eksekutif. Kemudian kita masuk ke dalam 15 pedoman hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam pengembangan tabel organisasi. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan dua. Yang pertama yakni lebih baik menggunakan istilah chairperson daripada chairman. Lalu yang kedua, pastikan kepala dewan juga bukan CEO atau presiden perusahaan. Nah, di sini yang dimaksudkan bahwa satu orang eksekutif hanya memiliki satu titel saja, jangan sampai dia memiliki dua titel atau bahkan lebih. Lalu kita masuk ke restrukturisasi dan juga re-engineering. Nah, restrukturisasi dan juga re-engineering ini dia banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa. Nah, di sini restrukturisasi ini disebut juga sebagai pengurangan, right sizing atau penghilangan pelapisan. Nah, di sini dia mengurangi ukuran perusahaan dengan cara mengurangi jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit yang ada di perusahaan, serta lebih menyederhanakan dari tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, di sini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari perusahaan. Lalu re-engineering sendiri dia disebut juga sebagai manajemen proses, inovasi proses, dan desain ulang proses. Nah, di sini dia melibatkan konfigurasi ulang atau mendesain ulang pekerjaan. Nah, dia di sini untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensi dari proses tersebut. Perbedaannya ada di dalam untuk restrukturisasi dia lebih berpihak kepada pemegang saham, sedangkan re-engineering dia lebih berpihak kepada karyawan dan juga manajer. Nah, lalu manfaat dari restrukturisasi itu sendiri adalah pengurangan biaya, dan sisi buruknya adalah dia mengurangi komitmen karyawan, loyalitas karyawan, lalu mengurangi tingkat kreativitas dari karyawan itu sendiri, dan juga dia membuat kecemasan dan juga trauma atau ketakutan terhadap karyawan akan terjadi pemecatan atau PHK yang besar terhadap karyawan nantinya. Nah, selanjutnya ada menghubungkan kinerja dan membayar untuk strategi. Nah, di sini perusahaan mencoba meningkatkan motivasi agar para karyawannya lebih meningkatkan kinerja mereka. Nah, di sini dia dari pemegang saham melakukan kebijakan, yakni kebijakan kompensasi eksekutif, di mana dia melakukan beberapa cara, yakni sistem bonus, lalu ada pembagian profit, lalu ada pembagian keuntungan, lalu pembagian laba, dan juga ada sistem bonus berganda. Nah, selanjutnya ada mengelola penolakan terhadap perubahan. Nah, penolakan terhadap perubahan ini merupakan ancaman yang cukup besar bagi perusahaan ketika dia mengimplementasikan strategi terbarunya. Nah, di sini ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan perusahaan agar tidak terjadi penolakan tersebut. Yang pertama ada strategi memaksakan perubahan, lalu yang kedua strategi mengajarkan perubahan, lalu yang ketiga ada strategi menimbulkan ketertarikan dari karyawan nanti. Nah, sebaiknya karyawan ini ikut dilibatkan dalam formulasi strategi atau dari awal pembentukan strategi baru akan perubahan tersebut. Jadi ketika implementasinya mereka akan lebih berkomitmen lagi. Nah, yang terakhir adalah menciptakan kultur support strategi. Nah, di sini para pembuat strategi sebaiknya dia menyediakan, menentukan, dan juga membangun itu berdasarkan aspek kultur yang ada sebelumnya. Nah, di sini diharapkan dia lebih mendukung strategi baru nantinya, atau ketika proses implementasinya nanti akan berjalan sesuai apa yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap produksi dan operasi dalam implementasi strategi. Nah, produksi dan operasi ini menjadi sangat penting atau merupakan bagian yang terpenting dalam suatu perusahaan karena 70% aset perusahaan atau bahkan lebih itu berada di bagian produksi operasi. Nah, sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus bagi perusahaan dalam implementasi strateginya. Salah satu contoh implementasi strategi di bidang perbankan yaitu apabila strategi bank tersebut yaitu dengan membuka cabang baru di beberapa kota lainnya, dan implementasinya yaitu dengan melakukan analisis lokasi yang strategis untuk pembangunan cabang baru bank tersebut. Nah, selain dalam operasi dan produksi ini, kita juga harus melakukan perhatian terhadap sumber daya manusia dalam implementasi strategi.
Sebaik apapun manajemen ataupun perusahaan telah mendesain strategi perusahaan, tetapi apabila sumber daya manusianya tidak memadai, maka hal itu akan bisa menyebabkan kegagalan strategi dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan juga selaras dengan strategi implementasi di perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama yaitu Employee Stock Ownership Plan atau ESOP, yang merupakan rencana pajak berkualifikasi, mengandung kontribusi yang didefinisikan serta memberikan manfaat kepada karyawan dengan jalan yakni membeli saham perusahaan melalui peminjaman uang ataupun kontribusi kas. Nah, salah satu contohnya itu dalam bidang ini ada perusahaan yang memberikan tunjangan ataupun bonus mereka kepada karyawannya dengan memberikan saham bukan uang, karena hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan tersebut dan meningkatkan kinerjanya. Lalu yang kedua yaitu dengan menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dengan kehidupan rumah tangga. Nah, konflik peran ini sering terjadi antara karyawan di satu perusahaan. Hal itu dikarenakan adanya dua peran yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut, perusahaan bisa melakukan berbagai cara, dengan salah satunya mefleksibelkan jadwal pekerjaan ataupun memberikan tunjangan berupa pemeliharaan binatang peliharaan ataupun ataupun taman yang ada di rumahnya. Lalu yang ketiga yaitu keuntungan diversitas angkatan kerja. Nah, diversitas ini sangat perlu dilakukan bagi perusahaan agar adanya keseimbangan antara sumber daya manusia. Nah, diversitas ini bisa dilakukan baik diversitas usia, diversitas jenis kelamin ataupun yang lainnya, sehingga hal itu akan seimbang. Nah, tidak hanya laki-laki yang menduduki jabatan tinggi, tetapi perempuan juga bisa menduduki jabatan tinggi. Hal itu juga dibuktikan oleh penelitian bahwa ada peningkatan dari 15% hingga 22% kinerja karyawan pada saat pemimpinnya itu adalah wanita. Lalu yang keempat yaitu program kebaikan perusahaan. Program kebaikan perusahaan ini dilakukan perusahaan untuk memperhatikan karyawannya, untuk memperhatikan kesejahteraan maupun kesehatan karyawannya dengan memberikan premi asuransi ataupun adanya jadwal kunjungan rutin untuk konseling sehingga bisa meningkatkan kesehatan baik fisik maupun mental dari karyawan. Nah, hal ini yang dilakukan oleh IBM dan juga Microsoft yang merupakan perusahaan besar di dunia. Sekian presentasi mengenai implementasi strategi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk kasus 7B dari buku Fred R. David, Manajemen Strategis. Selanjutnya kami akan membahas mengenai kasus 7B dalam buku Manajemen Strategis Fred R. David, di mana kami diinstruksikan untuk mewawancarai seorang wirausahawan dalam waktu 15 menit dengan pertanyaan yang telah ada di buku dan mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Nah, kami telah mewawancarai pihak owner dari Crack Chicken dan juga Milan Roti, yaitu Bapak Muhammad Nabil Fahmi. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah dia percaya pentingnya bisnis untuk menetapkan dan secara jelas mengkomunikasikan tujuan tahunan dan jangka panjang, apabila iya mengapa. Nah, dia menjawab bahwa dia percaya bahwa penting untuk mengkomunikasikan tujuan tahunan dan juga jangka panjang dalam sebuah bisnis, karena bisnis ini merupakan suatu proses yang membutuhkan tujuan. Apabila tujuan itu tidak ada, maka bisnis itu akan hilang arah serta tidak ada produktivitas yang akan meningkat. Lalu yang kedua yaitu apakah organisasi Anda membuat tujuan, jika iya apa tipenya dan seberapa banyak, lalu berapa tujuan dikomunikasikan ke individu, apakah tujuan perusahaan Anda tertulis dalam bentuk formal atau hanya dikomunikasikan secara lisan. Nah, dari Bapak Nabil ini dia menjawab bahwa dia membuat tujuan yaitu untuk menghasilkan laba tentunya dan juga meningkatkan serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerahnya. Nah, hal ini ia komunikasikan kepada partnernya tetapi tidak kepada karyawannya, dan juga dalam
tujuan ini dia hanya mengkomunikasikan secara lisan, tidak menulisnya dalam bentuk formal. Mungkin kedepannya dia mengatakan bahwa kedepannya bisa saja akan dituangkan dalam bentuk formal. Lalu yang ketiga yaitu dalam hal apa manajer dan karyawan terlibat dalam proses menentukan tujuan. Di sini Bapak Nabil menjawab bahwa di Crack Chicken maupun Milan Roti dia akan mengkomunikasikan tujuan dengan karyawan dan juga yang lainnya mengenai kebersihan, lalu pelayanan terhadap pelanggan, serta dalam hal pembagian libur ataupun cuti. Dan yang keempat yaitu seberapa sering tujuan bisnis direvisi dan berdasarkan proses apa. Dan Bapak Nabil ini menjawab bahwa sebenarnya tujuan bisnis itu bisa saja selalu berubah. Jika tujuan bisnis direvisi itu berarti si bisnis sedang mengalami krisis. Nah, sehingga harus mengambil tujuan yang berbeda untuk menanggulangani krisis yang terjadi di perusahaannya. Jadi menurut Bapak Nabil ini dia mengakui bahwa revisi tujuan itu terkadang perlu, terutama dalam hal dalam keadaan di mana perusahaan mengalami krisis dalam pelaksanaan produksinya. Begitulah jawaban dari Bapak Nabil, dan kami menyimpulkan bahwa dari Milan Roti dan juga Crack Chicken ini memiliki tujuan dan mengkomunikasikan tujuannya kepada stakeholder yang ada di dalamnya, serta apabila harus dilakukan revisi, maka Bapak Nabil mempercayai hal itu bisa terjadi, terlebih lagi pada keadaan di mana perusahaan tidak dalam kondisi yang stabil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan juga mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.